Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKJ Pundong dimanapun berada, juga warga jemaat di luar GKJ Pundong yang pada saat ini mengikuti ibadah dengan tata cara GKJ Pundong yang diberkati oleh Tuhan. Marilah bersama-sama kita memasuki suasana ibadah ini, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat. Pelengkap kidung jemaat nomor 219. 219 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku.
Saudara sekalian, mari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian disilakan untuk berdoa memohon secara pribadi. Silakan. Tuhan Yesus Kristus Maha Pengampun, inilah kami, jemaat-Mu GKJ Pundong, bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, karena kami tidak bisa sempurna dalam menyatakan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hidup kami untuk terus-menerus menyatakan kasih-Mu menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyesali dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28. Kidung Jemaat 28 kita nyanyikan bait yang pertama. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Kesanggupan dari PKJ 179. PKJ 179 kita nyanyikan bait yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Turut, korbankan dirinya agar ku tidak Ia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bersama-sama kita akan berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus memimpin dalam kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah keluarga ini kami boleh Tuhan izinkan untuk menerima terang kasih Tuhan melalui sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
karena umat-Mu GKJ Pundong dan juga GKJ dan gereja-gereja di luar GKJ Pundong akan siap untuk mendengarkan. Pimpin melalui Roh Kudus agar kami tidak hanya pandai mendengar, tetapi juga menyuarakan dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui sabdanya yang pada ibadah saat ini kita ambilkan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22 yang demikian. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah saat ini akan saya beri tema, yaitu tekun menderita karena kebenaran dari Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang berpendapat bahwa jika kita hidup sesuai dengan perintah atau prinsip-prinsip Alkitab, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita,
penuh dengan ketenteraman dan terlepas dari kesulitan-kesulitan hidup. Pendeknya, kita akan mengalami bahkan memiliki sebuah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi dalam hal ini Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi setiap orang yang melakukan dan dapat menghindarkan diri dari berbagai dampak yang muncul apabila kita berlaku tidak baik. Namun tidak semua hal bisa dihindarkan meskipun kita telah terlalu berbuat baik. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan, dan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran Kristus. Bagi Petrus, penderitaan karena kebenaran jauh lebih baik, jauh lebih berkenan daripada kita melakukan hal-hal yang justru memang sudah kita rencanakan untuk berbuat jahat. Menderita karena kebenaran adalah sebuah berkat. Sukacita tidak serta-merta terhenti ketika kita semua menderita karena kebenaran. Sukacita yang dimaksud bukanlah semacam perasaan yang menyenangkan, tetapi sukacita karena tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang saja bisa terjadi bahwa penderitaan itu dialami oleh orang percaya. Tetapi tidak semua orang percaya diizinkan mengalami penderitaan atas kebenaran. Banyak juga yang kita lihat, kita saksikan bahwa penderitaan itu tidak dialami oleh orang-orang percaya. Saudara sekalian, karena ini merupakan kehendak Tuhan, maka kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri dengan yang lain. Sepanjang ketika kita menderita, kita masih berdiri tegak di atas kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga mengingatkan pembacanya sampai saat ini untuk tidak takut terhadap ancaman manusia. Sebaliknya, mereka perlu menjadikan penderitaan sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kebenaran Injil yang sejati. Saudara sekalian, saat ini tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang percaya, semua mengalami penderitaan. Penderitaan karena cemas, penderitaan karena takut, dan penderitaan karena hilang pengharapan karena pandemi. Tetapi saudara sekalian, saudara dan saya yang sudah ditanamkan tentang kesetiaan seperti Yesus setia kepada Bapa, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap hidup seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Ingat saudara, Yesus selalu menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tetapi Yesus justru menderita, bahkan mati disalib. Ini menunjukkan betapa kita juga harus mengikuti Tuhan. Kita harus merespon penderitaan yang harus kita alami dari Tuhan. Dan jangan sampai kita kemudian mengikuti kepada yang lain, kita lebih mengutamakan kecemasan kita, lebih mempergumulkan ketakutan kita, sehingga pada saat itu kita tidak bisa menghayati arti penderitaan ketika berada dalam kebenaran Kristus. Saudara sekalian,
Marilah kita tanggapi panggilan Tuhan untuk menderita bersama-sama dengannya, dan bila kita harus mengalami penderitaan karena berdiri di atas kebenaran, bagaimana respon awal kita? Apakah kita mengeluh atau justru sebaliknya kita bersyukur karena itu merupakan panggilan yang mulia? Menderita bersama dengan Kristus tidak akan pernah ada kematian yang kekal, tetapi sukacita dan kebahagiaan yang akan dialami. Oleh karena itu, saudara sekalian, tetaplah kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Disitulah kita akan mendapatkan dan mengalami juga kemanusiaan yang dimuliakan oleh Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi keluarga kita masing-masing dan siapapun di antara kita yang saat ini bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Pundong yang diberkati Tuhan, menginformasikan bahwa dalam kebaktian hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, kita semua akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Tetapi sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah pertanyaan-pertanyaan ini kita tanggapi di dalam hati kita masing-masing, dan hati kita masing-masing memberi jawab kepada Tuhan dengan ketulusan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan firman-Mu pada hari ini sebagai dasar, sebagai bekal, sebagai acuan di dalam kami meneruskan perjalanan kehidupan kami bersama Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami akan penderitaan bersama Kristus yang bukan berakhir dengan kematian, tetapi dengan sukacita dan penuh syukur kepadamu. Tuhan, berikan kekuatan pada kami ketika kami harus mengalami penderitaan yang semua berdasar pada kebenaran Tuhan. Berikan kesabaran, ketabahan pada kami. Terlebih-lebih saat ini kami mengalami penderitaan secara umum, baik jemaat-Mu, baik rakyat di Indonesia maupun di seluruh dunia, atas pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan agar kami menjadi agen-agen yang nanti bisa menyebarluaskan ketenangan, kesukacitaan,
dan juga semangat untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh sehat dan kebersihan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang sedang dalam keterbatasan dan juga sedang dalam sakit maupun pemulihan kesehatan. Kami berdoa terkhusus untuk Ibu Surahmat, Ibu Satirah, Ibu Karso, Ibu Suharlan, Ibu Marto Sentono. Lebih-lebih kami berdoa untuk Ibu Murni Sojiat yang pada saat-saat ini dalam pemulihan ketika sudah ditinggal oleh suaminya yang tercinta, Bapak Sudiat yang mendahului kehadirat Bapa. Berkati keluarga ini agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan, agar tetap mengikuti jalan Tuhan, meskipun perlahan-lahan, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menuntun kepada jalan yang sudah Engkau kehendaki, yang sudah Engkau pilihkan buat Ibu Murni ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan GKJ Pundong yang sudah dewasa, yang pada tanggal 24 Mei nanti akan mengikuti perjamuan kudus. Persiapkan Tuhan tata kehidupannya sehingga jemaat kami benar-benar dapat merasakan pemeliharaan iman dari Tuhan melalui sakramen perjamuan ini. Kami juga berdoa untuk setiap majelis gerejamu yang akan melayani di setiap kring. Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat-Mu agar semua jemaat bisa terlayani dan mengikuti perjamuan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, jemaat Tuhan, baik rakyat di Indonesia ini maupun di seluruh dunia, yang sampai saat ini masih berjuang melawan COVID-19 ini. Tuhan tolong masing-masing kami, terutama pikiran hati kami, juga tubuh jasmani kami agar senantiasa sehat dan prima. Tidak mudah begitu saja kami termakan oleh isu-isu yang akan memberikan kepada kami semua kecemasan dan ketakutan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyebarluaskan semangat menjalani kehidupan pemberian Tuhan, sehingga kami semua terluput dari COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam suasana karantina karena terpapar, Tuhan berkati mereka, berikan semangat hidup, berikan mereka menjauhi dari rasa cemas dan takut, tapi biarlah dengan kondisi tubuh jasmani yang prima, mereka akan terbebas, mereka akan terlepas dari virus corona ini. Kami juga berdoa untuk setiap aparatur negara ini, juga yang senantiasa mengawal protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa berkarya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami serahkan keluarga-keluarga kami ini yang saat ini sedang beribadah. Tuhan tuntun dan Tuhan lindungi semuanya. Ampuni akan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, dan saat ini akan kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302. 302 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Para Tuhanku
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berguna dan bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mampu mempersembahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena COVID ini. Kami mohon Tuhan memberikan kecukupan melalui gereja-gereja Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan kasihi sebagai kepanjangan tangan Tuhan, berikan kecukupan bagi saudara-saudara kami ini. Kami hendak mengakhiri kebaktian pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga-keluarga kami, sehingga senantiasa hanya mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah saat ini dengan Kidung Jemaat nomor 233. Kidung Jemaat nomor 233, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Apimulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuji akan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.